Puji Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Kita ada semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu renungan singkat yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini yaitu memulai lebih mudah daripada mempertahankan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Di Kejadian 12 ini, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-20 ini menceritakan tentang kisah Abram yang dikatakan dia adalah bapa orang percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Abram mulai percaya kepada Tuhan dan dia mengimani setiap janji yang Tuhan katakan kepadanya pada ayat yang sebelumnya. Sehingga Abram berani memutuskan untuk keluar dari negerinya. Tetapi ketika Abram mau memulai percaya kepada apa yang Tuhan katakan, di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, ada proses yang membentuk kehidupan Abram. Sehingga ketika dia mulai percaya kepada Tuhan, dia tidak dapat konsisten atau tidak dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10 berkata, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab sangat hebat kelaparan di negeri itu pada saat itu. Nah, ternyata kelaparan yang dialami oleh Abram itu membuat imannya goyah. Artinya Abram tidak bertahan ketika dia melewati proses kehidupannya, proses imannya. Ada beberapa hal yang terjadi ketika Abram tidak bertahan dalam imannya. Hal itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, kita bisa lihat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan Amsal 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta. Poin yang pertama saya ambil di sini adalah lidah dusta. Poin yang pertama saya ambil adalah lidah dusta. Nah, kita lihat di sini ketika terjadi kelaparan di negeri itu, di mana Abram tinggal, dia memutuskan untuk pergi ke tanah Mesir. Tapi pada waktu itu, ketika mereka tengah di perjalanan, Abram memiliki suatu ketakutan. Dia berpikir di ayat yang ke-11, ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah, Abram mengambil tindakan yang jahat di mata Tuhan. Di ayat yang ke-13 berkata, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Poin yang pertama saya tadi angkat yaitu lidah dusta. Nah, ketika Abram melewati proses kehidupannya, proses imannya, dia tidak bertahan pada dasarnya, yaitu waktu pertama dia percaya kepada Tuhan, dia mengimani janji-janji Tuhan. Tindakan yang dia ambil yaitu di mana dia jahat di mata Tuhan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lidah dusta. Dia mengajari istrinya Sarai untuk berbohong kepada orang Mesir pada waktu itu, untuk keuntungannya atau untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Di saat keadaan tidak baik-baik saja, di saat iman kita diproses, tindakan seperti apa yang kita lakukan? Apakah tindakan kita tetap berharap kepada Tuhan, atau malah kita mengambil jalan pintas yang menurut kita baik, sehingga sebenarnya hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bukan hanya lidah dusta yang Abram lakukan pada waktu itu.
Ada juga dikatakan di sini di ayat yang ke-17 berkata demikian, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abram tidak dapat bertahan dalam proses imannya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak bertanya kepada Tuhan, sehingga sangat jauh melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki bagi Abram. Yang kedua saya buat yaitu mencelakakan orang lain. Nah, ketika mereka sampai di Mesir, Firaun melihat istrinya Sarai kelihatannya sangat cantik parasnya, jadi dia menginginkan Sarai untuk menjadi istrinya dan dia mengambilnya. Dikatakan di sini, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam proses kehidupan kita juga, bagaimana tindakan kita sering merugikan kehidupan orang lain atau mencelakakan orang lain untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri, dengan cara ya mungkin ada hal-hal yang lain yang kita lakukan merugikan orang. Tetapi hari ini kita belajar bahwa hal seperti itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencelakakan kehidupan orang lain bukanlah hal yang benar ketika kita ingin menjadi lebih dari apa yang kita inginkan. Artinya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita nggak harus mencelakakan orang lain. Ya, tetaplah berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, ketika kita melewati proses iman kita, tetaplah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman yang benar dan percaya yang benar adalah bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan usaha kita. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita dan Tuhan akan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.